Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik, yakni 7 cawan murka Allah dalam Alkitab. Apa saja 7 cawan murka Allah ini? Mari kita dalami dan pelajari. Arti dan makna dari 7 cawan murka Allah dalam Alkitab. Apa saja yang dimaksud dengan cawan-cawan ini? 1. Cawan murka Allah atas dosa-dosa manusia. Allah sangat murka terhadap dosa-dosa manusia, karena dosa merupakan pemisah antara Allah dengan manusia. Dosa. Dunia kita penuh dengan dosa yang membuat Allah murka. Kita perlu sadar dan akan dosa-dosa kita. 2. Taubat. Untungnya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan meminta pengampunannya. Ini adalah jalan yang Tuhan beri, yaitu pertobatan. 3. Pengampunan. Allah adalah Maha Pengampun yang siap mengampuni kita jika kita dengan ikhlas memohon maaf. Ingat, Allah setia dan adil dan juga Maha Pemurah. Apabila kita datang minta ampun, maka kita akan diberikan ampun. 2. Cawan murka Allah atas keangkuhan dan ketidaktaatan manusia. Ini untuk mereka yang angkuh dan tidak taat. 1. Keangkuhan. Keangkuhan seringkali menghantarkan manusia pada sikap tidak taat dan tidak menghormati Tuhan. Angkuh, sombong. Kesombongan inilah dosa pertama yang terjadi di sorga, di mana malaikat, khususnya Lucifer, merasa tahu semua apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan Tuhan, sehingga dia mencuri kemuliaan Tuhan dan mulai sombong karena dia malaikat yang dipuji, dipuja dan ditinggikan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dosa kesombongan itulah yang membuat dia ingin menjadi nomor 1 di sorga. Dan apa yang terjadi? Malaikat yang jatuh ini dibuang ke dunia yang paling gelap. 2. Ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap firman Tuhan akan membuat kita terjerumus pada kelakuan yang salah. Kalau kita mulai tidak taat, pertama, kedua, ketiga, lama-lama kemudian kita terbiasa dan menjadi habit, kebiasaan kita, itu sulit untuk diubah. Jadi hindarilah sikap yang tidak taat ini. 3. Pengampunan. Terimalah pengampunan Allah dan akui kelemahanmu. Berusahalah untuk taat pada firman-Nya. Ini jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Minta maaf, minta pengampunan, akui kelemahanmu, berusahalah untuk taat dan pada firman-Nya. 3. Cawan murka Allah atas ketidakadilan dan penindasan manusia. Ketidakadilan sudah menyebar
tidak hanya di dunia hukum, tetapi di segala aspek terjadi ketidakadilan. Terjadi namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Mereka mengangkat hanya keluarganya saja. Itu ketidakadilan bagi yang lain. Dan penindasan manusia pun terjadi. Mari kita dalami ketakutan. Saat kita mengalami ketidakadilan dan penindasan, seringkali kita merasa takut dan tidak berdaya. Inilah yang akan menjadi korban bagi orang yang mengalami ketidakadilan ini dan mengalami penindasan ini. Dia merasa takut dan tidak berdaya. Jadi kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Perjuangan. Sebaliknya kita harus berjuang untuk keadilan dan menghindari segala bentuk penindasan. Jadi tentunya bagi calon pemimpin yang sebentar lagi akan dipilih oleh kita di tahun 2024 bulan Februari nantinya ada pemilu, yang siapapun yang terpilih, mari perjuangkan yang namanya keadilan dan menghindari segala bentuk penindasan. 3. Kerohanian. Perjuangan kita haruslah dilandasi dengan nilai-nilai rohani dan keteladanan Yesus Kristus. Selalu yang menjadi pondasi, yang menjadi acuan, dan juga titiknya adalah Yesus. Teladan kita adalah Yesus Kristus. 4. Cawan murka Allah dan kejahatan dan kekerasan manusia. Tuhan tidak mau adanya kekerasan, kejahatan di muka bumi ini. Tetapi karena kesombongan, keinginan daging, keangkuhan, ingin menang sendiri, ingin kaya cepat, mereka menempuh jalur kejahatan dan kekerasan manusia. Kejahatan seringkali memicu tindakan kekerasan yang merugikan sesama. Di dalam kekerasan, tentunya satu pihak lain akan dirugikan, bahkan bisa kehilangan nyawa karena sikap tindakan kekerasan itu. Tuhan tidak ada pernah ajarkan tentang kekerasan. Stop all the violences. Ya. Keadilan. Allah memberikan pengharapan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Tetapi di balik itu, orang yang melakukan kekerasan akan dia pertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Di dalam pengadilan Tuhan, dia tidak akan luput dan dia akan mendapat balasan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kasih. Inilah yang mesti kita lakukan selama hidup di dunia ini, yaitu melakukan buah-buah kasih, buah roh itu ya. Kita harus menunjukkan kasih dan menghindari tindakan kekerasan dan kejahatan. Kejahatan hanya merugikan orang lain. Kejahatan itu juga akan bisa menimpa kita sendiri. Karena hidup ini tabur tuai, ada karmanya. 5. Cawan murka Allah atas penyembahan berhala dan kesesatan manusia. Hati-hati apabila Anda menyembah berhala dan kesesatan manusia, Anda membuat kesesatan di mana-mana, akan Anda terima cawan murka Allah yang kelima ini. Sesat. Penyembahan berhala dan kesesatan adalah jalan yang sesat yang harus dihindari. Kita yang tahu kebenaran, kita harus hindari yang namanya kesesatan dan kita tidak boleh menyesatkan. Karena firman Tuhan mengatakan apabila guru salah mengajarkan, lebih baik dia tidak usah hidup atau ikatkan tali di lehernya lalu kemudian dibuang ke laut. Itu adalah hukuman bagi guru yang memberikan ajaran yang sesat. Jadi apabila Anda mengajarkan ajaran yang sesat, maka Anda akan mendapat siksaan di api neraka yang begitu hebat. 2. Bimbingan rohani. Pembimbing rohani. Kita perlu berpaling kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya untuk hidup yang benar dan berarti. Ya, kita butuh pembimbing rohani.
butuh mentor, butuh partner, butuh bapak rohani untuk membimbing kita agar kita tetap ada di jalan dan role-nya Tuhan. 3. Pengampunan. Terimalah pengampunannya jika kita telah terjerumus pada dosa-dosa penyembahan berhala. Apabila Anda yang pernah, yang telah, yang sedang terjerumus dalam dosa-dosa penyembahan berhala, lalu Anda mendengar firman ini, segeralah bertobat. Karena apabila Anda tidak bertobat, maka Anda akan mendapatkan siksaan di api neraka yang mengerikan. Dan Anda mungkin apinya lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena dosa penyesatan yang Anda lakukan setimpal dengan apa yang Anda buat di bumi ini. 6. Cawan murka Allah atas ketamakan dan ketidakjujuran manusia. Hati-hati Anda yang suka tamak, suka mengambil semua dan sebagainya, dan ketidakjujuran. Ingat, cawan murka Allah yang ke-6 ini akan Anda terima. Jadi orang yang tidak pernah puas, orang yang serakah, ini bahaya. Tidak puas, ketamakan merupakan tanda ketidakpuasan dengan apa yang kita miliki. Misalkan kita merasa muka badan ini nggak terlalu bagus, kemudian kita melakukan operasi plastik dan sebagainya. Hati-hati. Karena ini ketamakan, ketidakpuasan. Ini bahaya. Integritas. Kita perlu pengembangan integritas dalam hidup dan menghindari segala bentuk ketidakjujuran. Jadi mulailah jujur. Ketidakjujuran hanya merugikan kita sendiri, karena itu akan berbalik melawan kita. Kita nggak bisa mempertahankan yang namanya bohong terus. Nggak bisa kita pertahankan. Sampai kapan kita akan bohong? Mungkin 1, 2, 3, 4 berbohong. Yang kelima pasti berlanjut berbohong. Tidak bisa kita pertahankan demikian rupa. Pasti terbongkar. Jadi milikilah karakter integritas. Kepuasan dan puas, cukup. Syukuri apa yang ada yang Tuhan berikan ini. Dengan mempraktekkan hidup bersih dan jujur, kita akan menemukan kepuasan dalam hidup. Amin. 7. Cawan murka Allah atas dosa-dosa terakhir manusia. Dosa-dosa terakhir manusia, hari kiamat. Suatu saat nanti kita akan dihadapkan pada hari kiamat, di mana Allah akan mengadili kita atas dosa-dosa kita. Tentu pasti ada penghakimannya Tuhan yang sangat adil. Kita tidak bisa berkelip, tidak bisa berbohong, tidak bisa manipulatif, karena semua akan dibukakan di sana. 2. Sorga. Ini harapan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Sudah tersedia sorga untuk kita. Jika kita hidup mematuhi firman-Nya, kita akan berada di tempat ini, sorga. Berikutnya, neraka. Wah. Sebaliknya, jika kita tidak menaati Tuhan, kita akan terhukum di dalam neraka. Wah. Tempat ini adalah tempat abadi, tempat kekal. Kalau kita di neraka, maka kita akan menerima hukuman siksaan selama-lamanya di sana. Menderita pastinya. Kesimpulan dan pesan utama. Perlu belajar. Mempelajari Alkitab dengan seksama akan membantu kita memahami arti dari 7 cawan murka Allah. Perlu bertobat. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan berusaha mematuhi firman Allah. 3. Perlu menghindari dampak murka Allah. Kita harus menghindari dampak murka Allah dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Inilah kesimpulan dan ini adalah penerapan yang harus kita lakukan di dunia, di hidup kita. Kita harus belajar firman Tuhan, kita juga bertobat dari dosa-dosa kita, mengakui, maka akan ada pemulihan dan pengampunan. Kita menghindari dampak murka Allah dengan cara kita melakukan firman-Nya. Terima kasih sahabat. Apabila ada masukan, saran, boleh titip dan tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.